Saya berdoa, membaca ayat 21, lalu Bapak Ibu semua kita bertanggapan. Yohanes 8 ayat 21 sampai 30. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah menyaksikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Kita masih ingat minggu lalu kita merenungkan. Ini bagian menyambung dari minggu lalu ya. Minggu lalu kita bicara tentang apa? Yesus yang adalah terang dunia. Jadi di situ dijelaskan bahwa terang dunia itu semuanya palsu, terlepas dari semua penemuan teknologi, filsafat, ternyata dunia ini masih di dalam kegelapan. Itu yang firman Tuhan kabarkan. Hanya Yesus yang adalah terang yang asli, yang menyinari kegelapan dunia ini. Yesus menyinari yang membawa terang kehidupan di tengah kematian. Terang pengharapan di tengah keputusasaan. Itu terang itu. Terang dunia itu. Yang asli adalah Yesus Kristus. Ini bagian ini melanjutkan percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi itu. Di mana Yesus mengatakan satu kebenaran yang begitu keras. Dan dia mengulang 3 kali. Saudara sadar tidak waktu baca ini? Apa itu yang diulang 3 kali di situ? Kamu akan mati di dalam dosamu. Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah mengatakan 3 kali, itu artinya sudah sangat urgen. Kita mendengar dan kita menyadarinya. Kamu akan mati di dalam dosamu. Ini menjadi bagian begitu penting yang manusia harus ketahui. Kalau orang tidak percaya Yesus, pasti mati dalam dosanya. Saudara, Yesus berkata ini bukan kepada orang ateis loh. Ya, bukan kepada orang tidak beragama. Tetapi kepada orang-orang yang sudah menerima wahyu dari Tuhan. Kepada orang-orang yang menganggap diri punya kelakuan yang baik. Tetapi Tuhan berkata, kamu akan mati di dalam dosamu. 3 kali. Saudara, di dalam konteks kalimat Yesus yang begitu penting ini, saya mengajak kita semua merenungkan 2 hal. Yang pertama, manusia mungkin mencari Yesus dengan sia-sia. Yesus berkata di ayat 21, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu."
Yesus berkata, kamu akan mati dalam dosamu. Sekali lagi saudara, ini kalimat, ini mengingatkan kita, ya, yang setiap hari masih hidup di dalam dunia ini. Kita diingatkan hidup itu sementara. Hidup di dunia itu hanya berpuluh-puluh tahun saja. Itu sebabnya kitab suci penuh dengan nasihat kepada kita. Jangan mencari hal yang fana, yang akan habis lenyap. Tetapi kejarlah hal-hal yang bersifat rohania, yang menuju kepada kekekalan. Saudara, jikalau kita mengatakan kamu akan mati, ya kitab suci, memang semua manusia kan akan mati. Tetapi saudara, kalau kita mati dalam dosa kita, itu artinya kita akan mati tanpa pengampunan. Firman Tuhan bicara memang bahwa kita semua orang itu adalah orang berdosa. Kita semua, saudara. Meskipun kita lahir di keluarga Kristen, ya tetap kita harus menerima Yesus secara pribadi. Kita dilahirkan secara berdosa. Roma 3 ayat 10-12. Saya bacakan seperti ini. Dia mengutip dari Mazmur 14. Tuhan melihat ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Lalu beginilah yang dikatakan firman Tuhan tentang kondisi manusia. Dia meneruskan, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Inilah, saudara, kebobrokan, kelemahan, kehinaan, kepapaan manusia itu. Dibukakan oleh kitab suci. Jadi kalau mata manusia itu bisa melihat orang itu, saudara, kok bisa ya orang tidak percaya itu bisa begitu baik hatinya. Mencari Tuhan sepertinya, saudara. Tapi Tuhan melihat tidak seperti itu. Dan itu yang dikatakan firman Tuhan, saudara. Tidak ada satu orang pun mencari Tuhan. Tidak ada yang berbuat baik. Semua orang telah menyeleweng. Jadi, saudara, ini satu fakta tentang kondisi manusia. Yang sudah memang dilahirkan di dalam natur yang berdosa. Artinya, saudara, seluruh keberadaan dia itu sudah rusak, sudah bobrok. Itu sebabnya, saudara, pada dasarnya semua manusia itu tidak suka kepada Tuhan. Ya, by nature, we are the enemy of God. Kita itu musuh. Tidak suka, saudara, berseteru. Bermusuhan dengan Tuhan. Sukanya itu menghasilkan perbuatan daging. Itu manusia, saudara, pada dasarnya. Sebagai keturunan Adam. Saudara, kita tidak boleh berpikir kita itu baru disebut orang berdosa karena kita melakukan perbuatan ini dan itu. Nah, ini pikiran Martin Luther ini. Makanya saudara, ketika disebut orang berdosa itu banyak orang berdalih kan. Oh, saya tidak pernah mencuri. Ya kan? Saya tidak pernah membunuh. Mungkin betul saudara, tetapi Tuhan melihat dosa itu lain. Dan firman Tuhan mengatakan semua manusia itu sudah gagal mencapai standar yang Tuhan tentukan. Hamartia itu. Jadi faktanya saudara, memang semua manusia pasti melakukan perbuatan dosa. Karena manusia memang adalah orang berdosa. Tetapi saudara, meskipun semua manusia adalah orang berdosa dan akan mati, kematiannya berbeda. Ada yang akan mati di dalam dosanya, dan ada yang akan mati di dalam imannya. Itu dua kematian beda. Ini adalah perbedaan yang dibukakan kitab suci, saudara. Antara kematian orang percaya dan kematian orang tidak percaya. Sangat menakutkan loh, saudara. Saya dengar ya, kalau orang gak percaya Tuhan itu, kalau diranjang kematian tuh, saudara, kalau ada ukuran, katakan, waduh, tidak karu-karuan, saudara, sebelum meninggalkan dunia. Karena dia tahu, sebentar lagi napas akan pergi. Saudara, saya tidak tahu pegangan kemana. Saudara, ini, tetapi bagi orang percaya itu tidak begitu, saudara.
Ada satu ayat yang indah, saya kutip ya, dari Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aduh, luar biasa, saudara. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tuhan tuh menanti kapan kita pulang satu-satu. Kalau sudah selesai tugas kita dipanggil. Kalau orang percaya jangan takut mati. Saudara-saudara, kalau orang-orang kudus milik Tuhan mati, mereka matinya bukan di dalam dosa, tetapi di dalam iman. Iman kepada Kristus itu. Saudara-saudara, jadi kalau orang kudus meninggal dunia, mati, saudara, mereka matinya itu di dalam iman. Gitu. Dan kematian mereka, barang siapa yang mati dalam iman itu, akan masuk ke dalam tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi mereka. Gitu. Tetapi, saudara, satu lagi yang dibukakan di dalam kitab suci hari ini, kalau orang yang tidak percaya mati, inilah kalimat Yesus. Mereka mati di dalam dosanya. Kita semua orang berdosa kan. Bedanya kalau di dalam iman, dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Kalau tidak beriman, mati dengan dosanya tanpa pengampunan. Inilah yang dikatakan Yesus kepada Farisi di dalam bagian ini, saudara. Yang katanya orang beragama, yang katanya sendiri benar dan cukup baik moralnya. Artinya, saudara, mereka semua akan mati tanpa pengampunan terhadap dosanya. Itu sebabnya mereka akan terhilang selamanya. Itu artinya mati di dalam dosamu. Kalau orang yang belum percaya Yesus itu, mereka tidak punya iman, saudara, di dalam hatinya. Mereka itu orang yang belum bertobat, sehingga dosanya itu belum diampuni. Berkali-kali dalam firman Tuhan, bertobatlah supaya kamu hidup. Bertobatlah supaya kamu hidup. Artinya dosanya diampuni. Orang yang bertobat itu, yang percaya kepada Yesus, dosanya diambil sama Yesus. Ke kayu salib diampuni, saudara-saudara. Tetapi mereka yang belum bertobat itu, dosanya belum diampuni. Itu sebabnya mereka tetap mati di dalam dosanya. Dan itulah kecelakaan yang paling besar, saudara. Jikalau sampai mati, tetap menolak Yesus Kristus, maka dia akan mati binasa selama-lamanya. Itu sebabnya bagi orang-orang yang mati di dalam dosanya ini, Yesus berkata, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Itu sudah jelas bagi kita. Ya, tidak mungkin kamu pergi ke tempat di mana aku pergi. Tidak bisa. Aku pergi ke surga, kamu tidak bisa datang ke situ. Saudara, apa yang mau diajarkan bagian ini? Kita sedikit melihat ya saudara, yang disiratkan ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maksudnya saudara, Yesus itu berkata, waktu aku bersama-sama dengan kamu, aku selalu berada di antara kamu. Aku menegur dosamu, aku mengabarkan tentang akulah terang. Tapi kamu tidak mau percaya. Jadi waktu Yesus ada di tengah mereka, saudara, di dalam kesempatan yang diberikan itu, mereka terus menolak Yesus. Tidak mau percaya, saudara. Setelah Yesus pergi, baru mereka cari. Ini ayatnya. Tetapi sudah telat. Apa, saudara, yang mau kita belajar itu? Kalau masih ada kesempatan, saudara, hargailah itu. Kesempatan apapun itu. Ya, di dalam hidup manusia, saudara-saudara, kita banyak kesempatan. Ya, kesempatan berkumpul bersama saudara seiman. Kesempatan belajar firman. Kesempatan kita boleh hidup bersama suami dan istri. Ya tuh. Kesempatan boleh hidup bersama dengan orang tua. Hargai. Kalau sudah pergi, nyesal. Saudara-saudara, Yesus berkata, ke tempat ia pergi, mereka tidak bisa datang. Tempat yang Yesus pergi itu kemana, saudara? Ke surga. Dan semua orang yang mati di dalam dosanya itu, mereka tidak mendapat pengampunan dosa. Berarti mereka tidak akan pergi ke surga.
Yesus mengatakan kamu akan mati di dalam dosamu itu, saudara, itu sesuatu kabar buruk. Itu bukan kabar baik. Itu kabar buruk, saudara. Tetapi diberitakan justru dengan belas kasihan Yesus. Saudara, kalau kita mencintai seseorang itu, ya, kita bukan membuai dia dengan kata-kata kalimat-kalimat yang terus, saudara, membuai. Enggak, Tuhan Yesus tidak. Dia mencintai manusia berdosa. Dan dia ngomong, kamu akan mati dalam dosamu. Kecuali kamu kembali kepadaku. Ya, kebenaran itu selalu harus diberitakan. Jadi saudara-saudara, kalau saja mereka yang mendengar itu bertobat dari dosanya dan percaya kepada Yesus, pasti mereka akan mati di dalam iman. Tetapi yang terjadi, saudara, di dalam kalimat ini kita teruskan, mereka itu bukan bertobat. Tetapi mereka malah salah paham, saudara. Mereka ngomong apa di situ? Apakah ia mau bunuh diri? Nah, coba bayangin, saudara. Jadi begini. Apakah Yesus mau bunuh diri? Ngomong begitu. Iya kan? Ke tempat aku pergi kamu tidak bisa datang. Dia mau kemana? Dia mau bunuh diri? Artinya apa, saudara? Mereka nganggap dirinya ke surga, Yesus ke neraka gitu. Saudara ngerti nggak ini pahamnya? Jadi saudara, ini kalimat orang yang selalu merasa benar sendiri. Jadi mereka tidak butuh juru selamat. Mereka bukan bertobat, saudara, malah menghina Yesus. Oh, apakah dia mau bunuh diri? Silakan pergi ke saudara. Ini nadanya menghina. Jadi tradisi di zaman itu, saudara-saudara, kalau orang bunuh diri, ya, dia pasti pergi ke tempat paling dalam tuh di Hades. Saudara-saudara, di tempat orang mati itu. Iya kan? Jadi pikiran mereka itu, Yesus ketika mengatakan mau pergi ke tempat yang mereka tidak mungkin datang, oh, ini Yesus mau bunuh diri. Kan gitu, saudara. Pasti masuk neraka yang paling dalam, gitu. Oh, saya enggak. Kita kan pelaku Taurat. Ya kan gitu, saudara. Pasti pergi ke surga, ke pangkuan Abraham. Tapi dia ini sesat, ngaku dirinya setara dengan Allah, terang dunia, segala macam. Udah gitu dia mau bunuh diri lagi. Saudara, pasti orang seperti ini pergi ke neraka. Anehnya, saudara, aneh. Orang neraka bisa bilang orang lain pergi ke neraka. Nah, ini susahnya, saudara, memang. Iya kan? Tapi kita yang punya kebenaran itu jangan goyah, saudara. Karena kita tahu kebenaran hanya ada di dalam Dia. Barang siapa yang tidak percaya itu, saudara, kamu mati di dalam dosamu. That's the truth, saudara-saudara. Jadi orang yang pikirannya sesat ini nganggap dirinya benar, orang salah. Gitu, saudara. Yesus lagi dibilang salah itu. Mereka menghina ketika harusnya mereka itu bertobat, saudara. Iya kan? Mereka itu ketawa, saudara, ketika harusnya menangis. Jadi ini orang yang merasa dirinya benar, self-righteous, bangga dengan perbuatan mereka, kebaikan mereka. Oh, saya bisa masuk surga. Kadang orang itu, saudara, bisa begitu yakin dirinya masuk surga dan orang lain masuk neraka. Itulah pemimpin agama Yahudi yang self-righteous. Mereka pikir bisa diselamatkan karena perbuatan. Saudara-saudara, itulah kesalahan yang senantiasa diberikan oleh kitab suci kepada kita. Kita itu diselamatkan karena anugerah. Jangan lupa itu, saudara. Iya kan? Kita kalau dasarnya diselamatkan itu karena anugerah, saudara. Kita itu mati di dalam dosa. Nggak bisa apa-apa kita itu, saudara. Iya kan? Orang mati itu, saudara, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bukan menganut teologi Armenian, saudara-saudara, yang dikabarkan Yakobus Armenius itu. Bukan. Kalau Armenius bilang kan orangnya itu cuma jatuh dari tingkat 2. Gitu kan. Jadi udah jatuh, kelepak-kelepak begini, tapi bisa teriak minta tolong gitu kan. Begitu, saudara. Jadi dia istilahnya ada tali yang diulurkan dari atas, dia masih bisa pegang gitu. Tapi kalau kita tidak begitu, kitab suci mengatakan orang itu mati di dalam dosanya. Artinya, saudara, dia jatuh dari tingkat ke 1000 dari gedung. Bras, hancur, saudara. Otaknya juga keluar. Dari keadaan itulah Tuhan menghidupkan rohani kita kembali. Itu anugerah, saudara. Tidak ada orang bisa berespon kepada Tuhan kalau tidak menerima anugerah Tuhan. Kelahiran baru itu.
rohnya dihidupkan kembali, sehingga dia bisa berespon kepada Injil. Itu semua anugerah, saudara, sekali lagi. Kalau sudah tahu anugerah, nyambungnya kemana, saudara? Hidup kita tidak ada sesuatu pun yang bisa dibanggakan. Itu. Jangan kamu membanggakan dirimu, karena kamu sudah kubangunkan, kembali kuhidupkan. Itu anugerah dari surga. Itu sebab kamu harus menjalani jejak kakimu di dunia ini berdasarkan anugerah itu juga. Itu sebab jangan ada orang memegahkan dirinya, karena segala sesuatu itu kasih karunia dari Tuhan. Itu, saudara. Ingatlah selalu di dalam hidup kita. Hanya Injil yang bisa menyelamatkan kita, saudara. Bukan perbuatan. Artinya itu orang Farisi itu yang selalu bangga dengan perbuatan mereka, saudara. Akhirnya salah. Nuduh Yesus masuk neraka, dia masuk surga. Dia mau bunuh diri segala macam. Tetapi saudara, jelas Yesus berkata, kamu akan mencari aku, tapi kamu akan mati di dalam dosamu. Artinya saudara, kamu orang-orang Yahudi, juru selamat kamu cari, tapi pencarianmu itu sia-sia. Gitu. Saudara, ini pelajaran yang berat ya untuk dicerna oleh pikiran. Bahwa juru selamat itu seperti Tuhan Yesus, saudara, yang begitu penuh belas kasihan. Kenapa kok harus dicari dengan sia-sia? Itu satu pemikiran yang menyedihkan, saudara, sebetulnya. Tetapi itulah yang dinyatakan oleh kitab suci. Ada orang-orang itu yang sia-sia, yang katanya mencari Tuhan. Saudara, bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa orang itu bisa punya perasaan keagamaan tentang Yesus. Jadi saudara-saudara, memang setiap manusia itu punya sesuatu benih agama itu. Ya. Jadi orang-orang itu bisa punya perasaan keagamaan, saudara, tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin juga orang bisa menangis, saudara-saudara. Iya kan? Ketika menonton film Passion the Christ, katakan saudara. Iya kan? Waduh, lihat Yesus disalibkan, saudara, dipaku, ya, dicambuk, alirkan darah, keluarkan air mata. Keluarkan air mata, saudara, tapi dia tidak bertobat dari dosanya. Dan dia juga tidak mengenal Yesus sama sekali, gitu. Jadi itu sebabnya, saudara, seringkali sakit penyakit itu, atau ketakutan akan kematian, saudara. Atau di dalam hidup kita, mungkin kita mengalami kerugian, saudara, di dalam finansial kita. Semua hal ini bisa membuat kita itu menjadi religius. Kalau seseorang di dalam tekanan yang berat, saudara, langsung dia bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Menunjukkan perasaan rohani yang kuat, padahal tadinya tidak pernah. Dan mengaku mencari Yesus, saudara, untuk sementara waktu. Menjadi orang yang berbeda di dalam tekanan hidup. Saudara-saudara, memang ini ada positifnya, saudara. Ya, Calvin bilang itu Tuhan menciptakan saudara-saudara suami dan istri, ya, dengan perbedaan sehingga sama-sama ada kesulitan, saling menerima dan lain sebagainya. Untuk apa, saudara? Demikian Tuhan memberikan kepada kamu kegagalan di dalam pekerjaanmu. Iya kan? Untuk apa itu semua? Supaya matamu tidak terus mengarah ke dunia ini. Supaya pandangan matamu bisa naik ke surga. Itu luar biasa loh, saudara, kalimat dalamnya. Jadi, saudara, ingat saja kalau masa COVID. Ya, kita sudah berlalu sekarang, tapi kita tidak boleh take it for granted. Dampaknya itu, saudara, luar biasa kan waktu COVID dulu. Waduh, saudara. Orang itu kok, saudara, yang tadinya tidak pernah berdoa itu jadi sering berdoa. Iya kan? Membaca firman, saudara. Jadi mengakui mencari Kristus, iya kan? Tetapi di luar itu memang bisa berubah, saudara. Tapi sesungguhnya hatinya itu tidak pernah berubah. Jikalau tekanan-tekanan itu ditarik, kesehatan dikembalikan, saudara, dia kembali lagi ke cara hidup yang lama. Inilah membuktikan bahwa selama ini hatinya tidak pernah bertobat sama sekali. Kita tidak mau mencari Yesus dengan cara begitu. Justru masa COVID itu masa yang dipakai Tuhan, saudara, untuk menyadarkan gitu. Itu semacam shock terapi. Kan manusia itu mesti di shock gitu, saudara, ya, mesti dikasih terapi yang mengagetkan supaya dia tuh terus berbalik dari arah yang sudah salah, yang sudah melenceng, gitu.
Memang kita sudah ikut Tuhan, tapi belum sepenuhnya. Coba kamu kembali, pukul sedikit saudara, supaya kembali lagi. Tetaplah di dalam keadaan itu saudara. Jangan sampai kita mencari Tuhan itu sia-sia. Oh, COVID sudah lewat. Sehat badan saya. Apalagi makin sehat saudara, karena kita bisa berolahraga dan segala macam. Itu saudara harus hati-hati. Firman Tuhan di dalam ayat Yesaya itu 29 saudara. Di situ ada kalimat begini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Loh, ini sepertinya bertentangan kan dengan Yesus. Gimana ini? Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, itu kuncinya. Jadi ini tidak pernah bertentangan saudara dengan ayat dari Yohanes. Tetapi ini justru peringatan dari Tuhan. Apakah kamu mencari aku dengan segenap hatimu? Dengan motivasi yang benar, bukan untuk menguntungkan dirimu. Saudara-saudara, ini adalah peringatan dari Tuhan. Bahwa belum tentu yang mencari itu menemukan. Kalau carinya salah. Saudara. Jadi di sini Tuhan berkata, kamu akan mencari aku, tapi kamu akan mati dalam dosamu. Salah nyarinya. Itu hanya perasaan saja, saudara. Keagamaan tadi. Seketika saja, sudah begitu balik lagi. Artinya saudara, mereka terlihat seperti mencari Tuhan, tapi mereka tidak rela meninggalkan dosanya. Motivasinya mencari Tuhan itu untuk keuntungan diri. Jangan mati sekarang Tuhan, lewatkan saya dari kematian ini. Itu sebabnya saudara, setiap kita yang pernah mengecap kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dan anugerah, ingat selalu, tetaplah di dalam keadaan yang bertobat itu. Jangan kembali lagi kepada hidup yang lama, saudara. Itu mencari Yesus dengan motivasi benar. Dengan mencintai Tuhan, sungguh-sungguh mau lebih kenal Dia dan melayani Dia, saudara. Yesus berkata, kamu akan mencari aku, tapi kamu akan mati dalam dosamu. Jadi mereka terus mencari, tapi tidak ketemu. Kenapa, saudara? Bukan saja tidak segenap hati, tapi juga mereka tidak mencari Kristus di tempat yang benar. Nah, ini yang dibukain itu beberapa, saudara. Motivasi hati salah, sudah begitu tempatnya juga salah. Di mana tempat yang benar mencari Yesus, saudara? Bukan di dalam doa. Yesus nggak bakal ketemu di dalam doa, saudara-saudara. Karena doa itu justru ditujukan kepada Dia yang sudah kita kenal terlebih dahulu. Tapi dari mana kita mengenal Dia, saudara? Dari kitab suci. Dari firman yang tertulis itu. Dari firman yang berinkarnasi, hanya bisa dikenal lewat firman yang tertulis. Bukan lewat perbuatan kita, berdoa, puasa, segala macam cari Tuhan, no. Saudara, kita bisa makin berdoa, makin salah. Maafkan ya saudara, bukan artinya jangan berdoa, kita juga ada rally doa nanti, bukan. Tapi kalau kita pengenalannya salah, saudara, kita makin doa makin salah karena pengertian kita salah. Gitu. Jadi harus kembali kepada kitab suci. Kembali dulu belajar kitab suci baik-baik. Balik berdoa. Saudara-saudara, ini yang bersaksi tentang siapa? Kristus. Tulisan ini. Dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara-saudara. Yesus sendiri berkata, selidikilah kitab suci. Iya kan? Karena tulisan-tulisan di dalam kitab suci itulah yang bersaksi tentang aku. Jadi kalau kamu mau mencari Yesus, cari di kitab suci. Nggak ada di tempat lain. Itu firman tertulis yang menulis tentang Kristus yang adalah firman yang berinkarnasi itu. Satu-satunya buku yang bisa membawa kita untuk menemukan Yesus. Ada di sini dia. Saudara, jadi di mana saudara bisa menemukan Kristus? Di dalam firman yang tertulis. Jadi Yesus berkata, kamu akan mencari aku, tapi kamu akan mati di dalam dosamu. Itu bukan Tuhan yang salah. Saudara, bukan. Tapi mereka yang menolak Tuhan. Sampai Tuhan menolak mereka. Dan tidak mendengar doa mereka. Amsal 1 ayat 28 sampai 29 saya bacakan. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tapi tidak akan kujawab.
Salah doanya. Mereka akan bertekun mencari aku, tapi tidak akan menemukan aku. Karena baca kitab suci salah. Saudara-saudara, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Jadi saudara, ada satu kebiasaan yang menetap di hati orang-orang ini, saudara, pemimpin agama Yahudi itu, yaitu menolak terang dan pengetahuan dari kitab suci. Itulah mencari Kristus sia-sia akhirnya, saudara. Waktu mereka baca kitab suci, ada teguran, matikan hati nuraninya. Saudara-saudara, waktu mengetahui pengetahuan baru tentang kebenaran, ini kebenaran, Roh Kudus sudah berbicara, menekan lagi keyakinan itu. Jadi terus saudara mereka berjuang melawan pengetahuan mereka tentang kitab suci yang lebih baik. Sampai Tuhan membiarkan mereka. Jadi saudara, kitab suci menyatakan kepada kita itu berarti hal itu mungkin terjadi. Itu sebabnya saudara, biarlah ini menjadi peringatan bagi kita untuk sungguh-sungguh mencari Kristus di dalam kitab suci. Berkali-kali firman Tuhan menyatakan bahwa hari ini itu hari anugerah. Hari anugerah saudara, di mana kita masih bisa mendengar, oh iya, harus sungguh-sungguh percaya Tuhan, harus sungguh-sungguh mencari, menyelidiki kitab suci, mencari Yesus Kristus, makin mengenal Dia, di dalam anugerah kita bertumbuh. Saudara-saudara, itu sebabnya hari ini adalah hari anugerah. Besok tidak tentu. Saudara-saudara, firman Tuhan itu, saudara, selama Tuhan masih bisa ditemui, carilah Dia. Ya, selama Dia dekat, berserulah kepada Dia. Dengan jiwa yang jujur. Maka pencarian seperti ini tidak akan pernah sia-sia. Orang-orang yang mencari Tuhan seperti ini tidak akan mati di dalam dosa mereka. Saudara, betapa menakutkan akhir dari orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Yesus mengulang lagi 2 kali di ayat 24. Kamu akan mati di dalam dosamu, kecuali kamu percaya bahwa akulah Dia. Wah, itu kalimat besar loh saudara. Saya uraikan sebentar. Kecuali kalau kamu percaya akulah Dia. Diulang sekali lagi. Kamu akan mati di dalam dosamu. 3 times. 3 kali Yesus berseru itu. Kecuali kamu percaya bahwa akulah Dia. Apa itu? Kalau kamu percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan diselamatkan. Tapi kalau kamu tidak percaya akulah Dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Apa artinya saudara, akulah Dia? Ini artinya aku adalah aku. Saudara masih ingat kan minggu lalu kita sudah bahas. Akulah terang dunia, segala macam saudara. Aku adalah aku, akulah itu. Allah yang menampakkan dirinya kepada Musa itu. Di tengah semak yang menyala itu. Allah yang besar, yang maha agung, yang mencukupi di dalam dirinya, yang tidak butuh siapapun di luar dirinya. Allah yang esa, Allah yang kekal. Saudara-saudara, Yahweh itu. Akulah Dia, Yahweh yang menampakkan diri kepada Musa. Yesus mengambil nama itu saudara dan klaim dirinya Allah. Saya akan memberikan beberapa ayat saudara yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada Musa. Aku adalah aku itu. Yohanes 4 ayat 26. Waktu perempuan Samaria itu berkata kepada Yesus. Apa katanya saudara? Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila Dia datang, Dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Yesus ngomong apa langsung? Akulah Dia. Ini adalah ego eimi. Ingat ya saudara, kita sudah bahas ini. Ego eimi. Itu satu konstruksi di dalam Yunani saudara. Yang diterjemahkan apa? Aku adalah aku. Persis seperti nama yang Allah berikan kepada Musa itu. Akulah Dia. Ini adalah klaim yang jelas bahwa Yesus adalah Allah. Akulah Dia. Yohanes 6 ayat 20. Waktu malam-malam saudara, murid-murid di atas perahu. Waktu itu apa? Mereka mendayung. Ya kan? Terus laut bergelora karena badai itu datang saudara. Angin kencang. Dan Yesus berjalan di atas air. Saudara. Waduh. Murid-murid ketakutan di situ. Yesus bicara apa? Aku ini. Jangan takut. Ini adalah aku, ego eimi itu.
Yohanes 8 ayat 24, saudara. Ini di dalam bagian ini yang tadi kita baca. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu dia. Jadi sebelum Abraham dilahirkan, aku telah ada. Kamu umur berapa sekarang? Iya kan? Tapi itulah, akulah dia, itu Allah. Saudara-saudara, Yohanes 13 ayat 19, Yesus berkata, akulah dia. Di dalam Yohanes 18 di akhir-akhir, saudara, Yesus berkata, siapa yang kamu cari? Masih ingat di Taman Getsemani itu? Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Kata Yesus kepada mereka, akulah dia. Lalu saat dia ngomong begitu, gimana saudara? Mereka semua yang mau nangkep mundur ke belakang dan jatuh. Siapa bisa melawan Tuhan, saudara? Tidak bisa. Dia menangkap karena itu sudah waktunya. Yesus yang menyerahkan diri, dia yang pegang kendali semua. Kuasa itu, saudara, begitu besarnya. Karena dia adalah Allah. Nggak ada, saudara, manusia itu bisa membunuh dia kalau dia tidak menyerahkan dirinya sendiri. Yesus yang pegang kendali, dia adalah Allah yang berdaulat. Aku adalah aku, Allah yang kekal, yang datang ke dalam dunia berinkarnasi menjadi daging di dalam tubuh manusia. Aku adalah aku. Yesus berkata, akulah roti hidup. Terus apa lagi, saudara? Akulah terang dunia. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Semuanya akulah aku. Itu klaim dirinya sendiri bahwa dia adalah Allah. Itu kebenaran yang Yesus berikan kepada kita. Kecuali kamu percaya aku adalah Allah, maka kamu akan mati di dalam dosamu. Itu. Akulah dia. Anak Allah itu. Yang turun dari surga. Kamu harus percaya Yesus itu melebihi semua nabi. Yesus bukan manusia biasa. Yesus adalah pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Dia yang turun ke dunia menjadi juru selamat. Dia adalah Allah dan manusia yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Dia datang untuk mengambil dosa kita sehingga kita bisa datang ke tempat di mana dia berada, di surga itu. Itu sebabnya Yesus berkata, aku dari atas, kamu dari bawah. Gitu. Aku adalah aku karena aku dari atas. Inilah yang saudara-saudara kita harus kenal tentang Yesus. Aku dari atas, aku adalah aku. Saudara, betapa bahagianya ya kita percaya Yesus. Coba bayangkan saudara, siapa sih yang tahu jalan ke sana? Selain daripada dia yang sudah pernah turun dari sana. Siapa saudara? Adakah pendiri agama turun dari sana? Tidak ada. Cuma Yesus saudara. Itu barang siapa saudara? Yesus yang menyelamatkan. Bukan agama Kristen menyelamatkan, bukan. Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang turun menjadi manusia. Dia yang menyelamatkan saudara. Barang siapa percaya kepada dia, maka kamu akan hidup dan kamu tidak akan mati di dalam dosamu. Janji firman Tuhan saudara. Tapi respon orang Yahudi itu bukan bertobat dan percaya. Saudara, di ayat 25 responnya apa? Sudah Yesus ngomong gitu. Siapa kamu? Gitu. Itu. Siapa engkau? Responnya begitu kan. Ini seperti mengatakan saudara, alah kamu ini bukan siapa-siapa. Sudah, kamu pikir siapa kamu? Kan gitu. Ini kurang ajar sekali saudara sebetulnya. Kalau ditulisan kan nggak ada nadanya. Ya, kita nggak tahu saudara. Tetapi ini tuh sebetulnya penghinaan kepada Kristus yang adalah Allah itu. Akulah dia, kamu siapa? Berani ngomong begitu. Yesus bilang apa saudara? Di ayat selanjutnya. Apakah gunanya lagi aku bicara dengan kamu? Iya kan? Aku sudah mengatakan kepada kamu, aku dari mana? Aku dari atas, dari surga. Akulah dia. Tidak ada hal yang lain yang harus kukatakan. Aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Aku datang dari Bapa. Akan kembali kepada dia. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah anak Allah, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara-saudara, Yesus sekarang telah mati 2000 lebih tahun yang lalu. Ya. Telah banyak orang yang percaya kepada dia. Iya kan? Seperti apa yang firman Tuhan katakan saudara di situ. Apabila kamu meninggikan anak manusia, artinya apa saudara?
Itu di ayat keberapa? Saudara-saudara, apabila kamu meninggikan anak manusia, ayat 28, ya. Itu artinya Yesus dipaku di atas kayu salib, ditinggikan di situ di atas kayu salib. Jadi apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Kalau Yesus sudah disalibkan, baru kamu tahu dia adalah anak Allah. Jadi orang Yahudi, saudara, setelah berdosa, baru nyesel. Setelah mereka membuang Yesus, baru sadar bahwa dia adalah anak Allah. Jadi ini mengajarkan apa, saudara? Kalau kesempatan itu masih ada, harus dihargai. Itu sekali lagi, saudara. Ini mengajarkan itu. Kesempatan itu masih ada. Kalau sudah tidak ada, baru menyesal. Saudara, di ayat 30 dituliskan apa di situ? Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepada dia. Ini harusnya menjadi ajakan untuk kita percaya kepada Yesus Kristus. Lebih sungguh lagi, saudara. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Hari ini adalah hari anugerah. Sudahkah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus? Kalau tidak, maka tidak bisa masuk surga. Kalau percaya, pasti masuk surga, saudara. Itu singkatnya. Itu sebabnya siapa yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah ditolak, saudara. Tuhan sudah bicara di dalam Yehezkiel 18 ayat 32, saya bacakan. Aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Itu sebabnya bertobatlah supaya kamu hidup. Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran? Saudara, kalau masih ada anugerah seperti ini ya, kita datang kepada Tuhan. Ya, karena kita itu tidak sempurna. Ya, kita datang meminta maaf. Firman Tuhan sudah diberitahu, saudara. Ini anugerah. Marilah kita lebih sungguh lagi percaya kepada Yesus Kristus. Selalu hidup di dalam pertobatan demi pertobatan. Maka akhirnya kita akan mendapatkan hidup yang kekal itu. Dan hidup kita yang sementara pun di dunia ini tidak sia-sia, saudara. Yang kedua, terakhir. Apa yang diajarkan, saudara, di dalam poin ini, bagian ini? Betapa jauhnya perbedaan antara Kristus dengan orang yang tidak percaya. Nah, ini di dalam kalimat apa? Satu ayat lagi, saudara, saya bahas. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Jauh, saudara, bedanya. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Betapa jauhnya, saudara, perbedaan itu. Kalimat ini, saudara, hanya bisa diucapkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang sendirinya justru turun dari surga itu. Mengunjungi manusia. Berinkarnasi dari atas ke bawah, saudara. Supaya jarak yang tadinya jauh jadi dekat. Itu hanya karena cinta Tuhan. Tetapi kita bahas, saudara, berapa jauhnya ketika Yesus mengatakan, aku dari atas dan kamu dari bawah. Saudara-saudara, di dalam pengertian yang paling tinggi, kalimat Yesus, aku dari atas, aku bukan dari dunia ini, itu menunjukkan bahwa apa, saudara? Kristus itu adalah dia yang datang dari Bapa. Dia adalah Allah yang sudah berada di dalam kekekalan, saudara-saudara. Sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Yesus itu adalah anak Allah. Tetapi ada pengertian kedua, saudara, dari kalimat Yesus ini. Kita melihat, saudara, dari kalimat Yesus, aku dari atas bukan dari dunia. Itu berarti apa, saudara? Berarti itu adalah semua pengikut Yesus, ya saudara, berbeda dengan mereka yang dari dunia ini. Semua pengikut Kristus yang datang dari atas itu berbeda dengan semua orang-orang yang dari dunia ini. Murid-murid Kristus, saudara, itu adalah orang-orang dari atas. Bukan dari dunia ini. Itu kita diingat sekali lagi, saudara. Berarti kita itu sama dengan Tuhan Yesus. Kita itu adalah orang-orang dari atas. Bukan dari dunia ini. Sama seperti Tuhan kita.
Tetapi saudara, orang-orang tidak percaya itu adalah orang-orang dari dunia ini. Yesus berkata, kamu berasal dari bawah. Kamu dari dunia ini. Dan firman Tuhan berkata, saudara, di dalam ayat yang lain, bahwa seluruh dunia itu berada di bawah kuasa si jahat. Gitu, saudara. Kita orang Kristus dari atas itu bukan. Kita tidak dikuasai lagi oleh si jahat. Tapi orang dunia yang tidak percaya, mereka di bawah kuasa yang jahat. Karena memang dunia ini berada di bawah kuasa dia. Saudara, setan itu. Nah, saudara, kita perlu mengerti sedikit. Saya menjelaskan istilah dunia yang dipakai di sini, saudara. Iya kan? Istilah dunia ini, saudara, adalah kosmos. Kosmos, ya. Jadi digunakan itu di dalam tiga pengertian, saudara, di dalam Perjanjian Baru. Pengertian yang pertama, kosmos ini, saudara, adalah digunakan di dalam arti materi. Ya. Di dalam segala dunia ciptaan ini. Gitu. Material, iya kan, dunia, ya. Yang kedua, saudara, itu mengacu kepada umat manusia secara keseluruhan. Ya, dianggap sebagai pengertian sosial, saudara, dunia itu, seluruh umat manusia. Yang ketiga, saudara, itu digunakan di dalam pengertian moral. Untuk menunjukkan satu sistem kejahatan yang telah menguasai umat manusia. Satu ideologi, satu pemikiran, saudara. Konsep pemikiran yang tidak kelihatan, yang mempengaruhi gaya hidup orang-orang di dunia. Itulah dunia yang dimaksud itu. Di dalam hal itu. Di dalam pengertian ketiga inilah, saudara, dari kata kosmos atau dunia inilah orang-orang Kristen itu bukan dari dunia ini. Kita tidak lagi ikut ideologi dunia, sistem pemikiran yang sudah sesat. Orang Kristen sejati, saudara, memang kita masih hidup di dalam dunia ini, di dalam arti material world, dunia ciptaan tadi, saudara. Tetapi ingat, kita itu dari atas. Bukan dari dunia. Tetapi kita masih hidup di dunia ini. Berarti, saudara, surat Paulus itu apa? Kamu punya dua warga negara. Kamu punya dua kewargaan. Yang satu warga Indonesia. Yang satu lagi warga surga, jangan dilupakan, saudara. Iya kan? Itu. Kita punya dua kewargaan. Jadi meskipun kita berada di dunia, saudara, ingat nasihat dari 1 Yohanes 2 ayat 15. Jangan kamu mengasihi dunia. Itu. Kamu yang masih hidup di dunia, di dalam materi, di dalam dunia ciptaan, jangan kamu mengasihi semua sistem pemikirannya, semua gaya hidupnya, semua ideologinya di dalam dunia. Saudara, karena apa? Jangan kamu mengasihi dunia, itu artinya dunia, saudara, yang bukan di dalam ciptaan Tuhan yang indah. Seperti makanan, minuman, saudara, kita bisa nikmati. Ya, itu dunia ciptaan, kita boleh nikmati, saudara-saudara, materi itu. Ya, makanan, ya, minuman, ya, atau keindahan alam. Kita suka kan lihat matahari terbenam, bener gak? Ya, pantai. Kita suka, saudara, melihat hewan, peliharaan. Itu semua dunia ciptaan. It's okay, saudara-saudara. Tetapi dunia di dalam arti moral, jangan kamu mengasihinya. Dunia di dalam arti sistem kejahatan yang sudah mendominasi, korupsi, penipuan, kejahatan, pembunuhan. Saudara-saudara, ini yang firman Tuhan katakan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya itu. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi maksudnya, gak mungkin orang yang sudah dari atas kok mengasihi yang di bawah, gitu. Mengasihi sistem-sistem yang udah di bawah, gitu maksudnya, saudara-saudara. Kalau kita mencintai kehidupan dengan sistem orang dunia, dengan segala kejahatannya yang sudah didominasi itu, saudara, kita tidak mungkin mencintai Tuhan. Kita adalah warga surga. Satu hari kita akan sampai di sana, saudara. Itu janji Tuhan. Meskipun kita harus berperang, kita harus berjuang di dalam dunia ini untuk meraih janji itu. Tapi it's okay. Itu janji yang pasti Tuhan genapi, saudara-saudara. Sementara kita masih hidup di dunia,
Ingat firman Tuhan, saudara. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena kita adalah warga kerajaan Allah. Itu sebab kamu jangan hidup di dalam kerajaan setan. Itu maksudnya. Jadi saudara, orang yang sudah diselamatkan itu sudah dibawa ke dalam kerajaan setan. Kerajaan Allah. Dia sudah dipindahkan dari kerajaan setan ke kerajaan Allah. Betul nggak? Jadi jangan lagi kamu hidup sesuai dengan kerajaan setan. Jadi istilahnya saudara, kita tidak bisa kaki yang satu itu di kerajaan Allah, kaki yang satu nginjek di kerajaan setan. Ini namanya main dua kaki. Saudara-saudara, masih ingat Yesus mengajarkan tentang penabur? Dan dijelaskan itu ada kondisi hati manusia. Ya, di dalam pendabur itu. Seperti yang ditaburkan di tengah semak berduri. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saudara di situ? Itu semak itu kan jadi ancaman bagi benih ya yang akan ditaburkan. Karena ngapain sih semak itu saudara? Menghimpit firman itu, benih itu. Dan mengambil semua vitamin di dalam tanah saudara. Si semak itu. Lalu akhirnya benih yang ditabur itu mati. Tidak bisa berbuah. Apalagi bertumbuh dan berbuah. Jadi Tuhan berkata apa saudara di dalam perumpamaan itu? Kekhawatiran dunia. Itu semak itu. Dan tipu daya kekayaan. Itu semak itu saudara. Dan keinginan-keinginan yang lain. Menghimpit firman yang kamu dengar itu. Apa artinya saudara? Jadi orang ini mendengar firman. Tapi kekhawatiran dunia saudara. Iya kan? Kekayaan saudara. Keinginan yang lain itu menghimpit firman yang didengar itu. Sehingga akhirnya tidak bertumbuh dan berbuah. Jadi di tengah firman diberitakan. Dia pikir yang lain. Itu preoccupied di dalam bahasa Inggrisnya. Jadi preoccupied itu pikirannya tuh nggak bisa fokus kepada firman, meskipun dia baca. Jangan saudara, minta kepada Tuhan, Tuhan tolong hatiku supaya bisa fokus, supaya saya bisa benar-benar menyelidiki firman. Kalau enggak saudara, hatinya itu tidak ada di tempat itu. Badannya ada, tapi hatinya nggak ada, sehingga hatinya itu tidak ada tempat yang cukup untuk ditaruh firman. Itu perumpamaan Yesus, saudara. Tidak ada tempat yang cukup untuk meditasi, untuk dia boleh belajar firman dan berdoa. Jadi begitu hal rohani masuk, saudara, langsung terjepit. Sehingga gak bisa tumbuh dan berbuah. Sayang, saudara. Sayang sekali. Jadi orang seperti itu, saudara, mempunyai hati yang mendua. Hatinya satu di kerajaan Allah, satu di kerajaan setan. Gitu. Satu di atas, satu lagi di bawah. Khawatir terus. Saudara-saudara. Terus mengejar kekayaan. Nggak ada guna. Saudara. Hidup itu hanya berpuluh-puluh tahun. Kalau orang bijak itu tidak mengejar kekayaan. Saudara. Tapi mengejar panggilan Tuhan. Kehendak Tuhan itu harus jadi. Saudara-saudara. Jadi orang seperti ini punya hati yang mendua. Itu sebabnya firman Tuhan tidak pernah bertumbuh dan menghasilkan buahnya. Minta Tuhan, saudara. Singkirkanlah kekhawatiranku untuk hal-hal yang di bawah ini. Memang saya masih hidup di dunia Tuhan. Tetapi singkirkan mataku daripada melihat hal-hal yang kosong, yang sia-sia itu. Yang tidak membawaku kepada kekekalan. Tolong Tuhan. Kita semua lemah, saudara-saudara. Sama. Iya kan? Saudara, zaman ini sudah kacau. Kalau kita tidak ada kekuatan dari Tuhan, saudara. Zaman yang sudah penuh dengan sistem ideologi yang membawa kita jauh dari Tuhan. Dengan teknologi yang sudah begitu canggihnya, saudara. Iya kan? Pengen lihat apapun dikatakan. Jadi saudara-saudara, semua toksik itu sudah masuk. Bagaimana saudara kita bisa filter? Iya kan? Ilmu pengetahuan itu sebetulnya saudara tidak mungkin mengisi kebutuhan manusia yang paling dasar. Tidak bisa. Meskipun manusia kita harus sekolah. Baik-baik saudara. Semua student, mahasiswa. Kejar ilmu pengetahuan saudara setinggi-tingginya. Memang, tapi tujuannya saudara ingat. Itu selalu untuk the glory of God. Ya saudara, tidak ada filsafat yang bisa membereskan kesulitan hidup manusia.
kecuali Kristus itu sendiri. Saudara-saudara, kita harus kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kamu jangan mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Karena kita bukan dari dunia ini. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita menjadi orang-orang yang di atas. Gitu, saudara. Kita harus ingat kalimat Yesus dalam Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ini harusnya jadi self-introspection loh, saudara-saudara. Apakah dunia benar-benar membenci kita atau mengagung-agungkan kita? Apakah kita tuh di dalam pekerjaan, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya? Bagaimana kita menjadi saksi Tuhan, saudara? Apakah kita ingin kompromi supaya semua orang tuh mengasihi kita? Salah, saudara. Yesus Kristus mencintai Farisi, tapi dia ngomongnya begitu. Kamu akan mati dalam dosamu, kecuali kamu percaya akulah dia. Kebenaran harus diberitakan, bagaimanapun itu. That's the fact. Orang Kristen itu, saudara, telah dibeli dengan darah yang begitu mahal. Darah Kristus sendiri. Orang Kristen itu orang yang sudah dipisahkan dari dunia. Itu sebabnya orang Kristen yang sejati harus berani menarik garis dari orang-orang dunia. Saya mengasihi tapi saya tidak ikut. Saya mengasihi di dalam arti saya menjadi saksi supaya kamu ikut apa yang saya ikuti. Kristus Yesus itu. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Ingat itu. Kita adalah anggota kerajaan Allah, saudara. Jadi tidak mungkin kita hidup sekaligus di dalam kerajaan setan dengan segala cara-caranya. Impossible. Tidak bisa, saudara. Kaki kita tidak bisa jalan. Ya, firman yang datang semua terhimpit. Lepaskan semua kekhawatiran itu. Saudara-saudara, mungkin kita tidak suka terlihat aneh. Berbeda dari orang lain. Saya beda sendiri nanti. Ya gimana. Tapi itu adalah konsekuensi sebagai orang Kristen sejati. Di mana Tuhan bertakhta di dalam hati kita. Kita pasti berbeda kok dari dunia. Itu sebab saudara tidak heran kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam kerajaan Allah. Maka firman Tuhan berkata apa? Dunia akan membenci kamu. Ingat saudara, jika kita sungguh-sungguh adalah pengikut Kristus, kita punya satu prinsip yang baru. Dari atas. Kita adalah orang-orang dari atas. Milik Kristus. Maka identitas kita pasti berbeda dengan orang dunia. Meskipun kita masih hidup di dalam dunia. Marilah kita tidak malu menyatakan identitas kita. Marilah kita setia memikul salib kita masing-masing. Jikalau kita ingin satu hari memakai mahkota itu. Tuhan menanti kita. Dia sedang terus bekerja melalui diri kita. Puji Tuhan. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita. Amin.